teman-teman nanti bisa, lebih, interaktif lah nanti ya. Nah, untuk materi, minggu ini ya sebenarnya sudah minggu yang lalu juga, sudah saya share juga bahannya cukup banyak, terkait dengan pengantar SCADA EMS dan telekomunikasi ketenagalistrikan. Ya, jadi ini salah satu, implementasi ya, atau salah satu aplikasi dari, smart grid ya, smart grid di sektor ketenagalistrikan. Nah, jadi, khususnya yang nanti akan saya bahas lebih detail adalah terkait dengan SCADA yang ada di, SCADA tel gitu ya, yang ada di, transmisi, sistem transmisi gitu ya. Karena SCADA ini ada di, eee, sisi distribusi dan juga di sisi pembangkit juga ada SCADA-nya gitu ya. Oke, nah kita mulai dengan, SCADA IMS-nya dulu ya, pengantarnya. Jadi memang sengaja saya, kasih bahannya agak banyak ya, detail karena ini kan spesifik ya, belum tentu semuanya bisa, tahu, sehingga nanti pada saat masuk ke implementasinya, basic-nya sudah jelas dulu lah gitu ya, sudah sama persepsinya. Nah, apa itu SCADA? Ya, SCADA itu singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition. Ya, jadi sebenarnya intinya bagaimana kita bisa mengambil data-data ya, yang ada di, lokasi-lokasi yang jauh dari control center atau dari master station gitu ya. Jadi menginformasikan mengumpulkan informasi atau mengakuisisi data ya, dari lapangan yang lokasinya jauh-jauh gitu ya, dan kemudian mengirimnya ke satu komputer utama. Ini kita sebut master station ya, yang ada lokasinya di control center. Jadi ada 3 komponen, utama dari SCADA ya, secara umum ya, ini dimanapun sama, ada master station-nya, ini pusat, apa namanya, pengumpulan datanya, komunikasinya ya. Kemudian ada remote station, ini sumber-sumber datanya, lokasinya tersebar ya, dan link komunikasi ini adalah yang nanti menghubungkan antara master station dengan remote station ya. Karena master ini ada di satu lokasi, tertentu, misalnya kalau seperti kelistrikan di Jawa Bali, itu master station-nya ada di 6 lokasi ya, 5 RCC dan 1 JCC, sementara remote station itu ada di sekitar 600 gardu induk ya, yang tersebar dari ujung barat Pulau Jawa ya, itu di Merak ya, Merak itu nanti ada namanya GI dan GITED Suralaya ya, itu di ujung, barat. Dan sampai ke ujung timur di Pulau Bali ya, nama GI-nya Amlapura. Nah, jadi totalnya di Jawa Bali ada sekitar 600 gardu induk dan gardu induk tegangan ekstra tinggi ya. Jadi bayangkan, ada segitu banyaknya ya gardu induk, dan di dalam gardu induk banyak lagi komponen yang dilihat ya. Jadi kalau satu gardu induk tuh mungkin ada, mungkin ya ada sekitar rata-rata 10 sampai 15 bay ya. Nah, dan setiap bay itu ada ratusan data, ya yang harus diakuisisi, bahkan mungkin ribuan. Jadi memang kalau kalau kita hitung mungkin ada belasan sampai puluhan ribu data yang secara real time ya. Jadi sekarang ini bicaranya sudah bicara pengumpulan data yang secara real time ya. Real time itu, eee, istilahnya refreshing-nya itu paling tidak 10 detik lah, 10 detik sekali itu dia akan diperbarui datanya. Itu sudah masuk kategori real time lah gitu ya. Nah, jadi banyak sekali datanya yang dikumpulkan dari remote station ini, yang dihubungkan melalui link komunikasi. Nanti kita ini ya, lebih detail ya. Nah, jadi sistem SCADA ini dapat ada di proses industri ya, berbagai industri, industri manufaktur, industri, perkeretaapian. Nah, kereta api itu juga pakai SCADA ya, sama sistem SCADA. Jadi dia bagaimana memantau pergerakan seluruh kereta-kereta, itu harus lebih detail lagi ya. Kapan, kereta A harus maju, dia masuk rel 1 atau rel 2 atau harus langsir dan sebagainya, itu semuanya menggunakan sistem SCADA, ada otomatisasinya. Nah, sama juga dengan kelistrikan juga seperti itu ya, tapi memang SCADA yang paling, advance-nya ada di kereta api lah, karena memang punya tingkat presisinya harus paling tinggi ya. Karena kalau miss sedikit saja gitu ya, itu bisa terjadi tabrakan kereta ya, bayangkan aja seperti di luar negeri gitu ya, itu kan jalur bawah tanah kita nggak tahu, padahal itu berseliweran itu banyak sekali kereta ya, yang, seringkali menggunakan jalur yang sama, hanya tinggal masalah waktunya aja. Nah, itu dengan harus menggunakan sistem SCADA ini ya. Kalau enggak nanti ya tadi resikonya akan, terjadi kecelakaan gitu ya. Tapi dengan SCADA itu semua bisa diatur ya, dan sangat presisi. Nah,
Jadi proses, infrastruktur maupun proses fasilitas ya. Jadi, kekasan dari SCADA ini adalah dia bisa memonitor dan mengontrol titik-titik atau lokasi-lokasi yang berjauhan secara real time, gitu ya, secara real time. Oke. Oke, kita masuk berikutnya. Nah, apa, di ini ya, khususnya di ketenagalistrikan ya, ada 3 fungsi SCADA ya. Ada namanya telemetering ya. Telemetering ini bagaimana kita bisa memonitor data-data analog ya, angka ya, angka. Jadi, kalau di kelistrikan itu ada namanya besaran, arus dan tegangan ya, arus tegangan itu nanti bisa diterjemahkan menjadi, daya ya, daya aktif maupun daya daya reaktif, frekuensi dan sebagainya. Itu data-data analog ya. Nah, kemudian, ini yang secara real time ya, secara periodik tadi mungkin sekitar, eee, ya antara 1 sampai 10 detik lah ya data itu, di-refresh gitu ya. Nah, data analognya ya, dengan lokasi tersebar tadi contohnya kalau kelistrikan itu mulai dari, Merak sampai ke Amlapura. Amlapura itu ujung baratnya Bali lah ya, yang dia berbatasan dengan Pulau Lombok nantinya. Nah, telesignal adalah mengakuisisi data digital ya, di semua remote station. Apa itu data digital? Adalah data yang angkanya cuma 1 dan 0 gitu ya, 1 dan 0 itu dalam arti status gitu ya. Telesignal itu telestatus. Nah, jadi kalau di kelistrikan tuh mungkin tahu ya ada namanya PMT dan PMS ya, pemutus dan pemisah. Atau kalau pemutus itu namanya circuit breaker ya, circuit breaker atau, apa namanya, PMS itu pemisah itu namanya disconnected switch atau DS ya. DS dan, CB gitu ya. Nah jadi, dilihat apakah statusnya masuk atau keluar ya, 1 itu masuk, 0 itu keluar ya. Jadi datanya cuma 2 ya, 1 dan 0. Nah, di samping juga ada sinyal-sinyal lain ya, sinyal alarm gitu ya, itu juga masuk telesignal ya. Sinyal-sinyal alarm, sinyal trip ya, sinyal remote, lokal itu juga termasuk, alarm. Tapi dia pilihannya cuma 2 ya atau tidak, atau masuk atau keluar gitu ya. Ada atau tidak, gitu. Pilihannya cuma itu ya kalau digital ya. Nah, kemudian ada telekontrol ya, telekontrol atau, remote control ya, RC atau TC ya. Nah, mengirimkan data analog dan digital ke seluruh remote station. Jadi dia kalau telemetering dan telesignal ini adalah dari remote station ya, dari lokasi-lokasi pengukuran tersebar, dikumpulkan ke master station tadi, di pusat-pusat pengumpulan data ya. Nah itu, adalah fungsi dari telemetering atau telesignaling. Jadi sumbernya dari lapangan ke master station. Beda dengan telekontrol ya. Telekontrol ini adalah data-data yang ada di telemetering dan telesignal, tapi arahnya ya dari, dari master station ke, remote station. Tujuannya adalah perintah gitu ya, perintah gitu ya. Misalnya yang sebelumnya 1 atau sebelumnya masuk, diperintah keluar 0 gitu ya. Jadi seperti membuka dan menutup PMT ya atau CB atau membuka dan menutup disconnected switch ya, yang, sifatnya bisa dioperasikan oleh remote master station ya, sesuai dengan otoritasnya. Nah, itu yang, apa namanya, digital. Nah, yang analog bisa juga, misalnya ada fungsi namanya EMS ya, AGC ya, Automatic Generation Control, itu juga bisa mengirim ya data, misalnya menaikkan dan menurunkan, beban pembangkitan ya, dari master station ke remote station ya, ke remote station itu bisa berupa gardu induk, bisa juga berupa pembangkit gitu ya. Nah, jadi bisa dia menaikkan menurunkan, pembangkitan lewat SCADA, sangat bisa gitu ya. Jadi data-data analog dan data-data digital. Nah, ini bisa disebut, remote control atau remote action ya. Sampai di sini cukup jelas ya semua teman-teman ya? Silakan nanti diinterupsi aja kalau, Jelas, Pak. Jelas, ada. Pak. Oke, sip, makasih. Ini sengaja saya kasih data dasar-dasarnya dulu ya, supaya pemahamannya, apa namanya, sama gitu ya, jelas ya, karena memang ini, fungsi yang paling banyak ya, smart grid yang ada di, PLN, terkait dengan SCADA ya. Nah, apa fungsi detail SCADA tadi sudah saya sampaikan sebenarnya, tapi ini kita ulang lagi ya, bahwa akuisisi data. Akuisisi itu adalah pengumpulan data ya, bagaimana data-data yang di lapangan itu dikumpulkan gitu ya, untuk proses pelaporan ya. Misalnya berapa pembebanan,
transformator ya, trafo di satu gardu induk secara rutin per setengah jam gitu ya. Itu nanti dapatnya dari SCADA ya, pembebanan apa namanya, pembangkit gitu ya, atau transmisi itu semua bisa diterima dari data-data SCADA untuk telemetering tadi ya. Nah, kemudian konversi data yaitu proses konversi dari data telemetering yang diterima remote station ya, RS remote station, mengubah menjadi data bentuk format standar ya. Jadi supaya dia bisa disimpan di database yang sama ya, karena bisa jadi di remote station itu mereknya berbeda-beda. Ada yang menggunakan remote terminal unit istilahnya ya, RTU. Ada yang menggunakan SAS ya, substation automation ya. Nah, ada yang menggunakan misalnya, sekarang sudah ada digital substation ya, DSS, itu data itu punya format yang berbeda-beda. Nah, tetapi dengan adanya SCADA ini dikonversikan menjadi format standar ya, supaya bisa dikumpulkan dalam database yang sama ya. Kemudian memproses data, yaitu menganalisa data ya, diterima dan dilaporkan ke operator atau dispatcher. Jadi muncul nanti di layarnya dispatcher ya, jadi layar itu namanya SMI ya, HMI. SMI atau Human Machine Interface ya, atau kadang-kadang disebut MMI, Man Machine Interface gitu ya, atau tampilan layar lah, monitor lah kayak gitu ya. Nah, supaya dispatcher itu tahu, oh ternyata kondisi di satu GI itu seperti apa ya, baik itu telemetrinya maupun telesignalnya. Nah, supervisory control yang memungkinkan operator untuk mengendalikan peralatan jaringan ini sifatnya ke arah tadi ya, remote control atau telecontrol tadi atau remote action. Nah, supervisory control seperti itu. Nah, kemudian, tagging. Nah, jadi bisa juga kalau mungkin teman-teman dari PLN ya, tahu ya kita sering melakukan, kalau pas saat pemeliharaan melakukan tagging ya. Tagging itu adalah, di satu peralatan dikasih informasi khusus gitu ya. Misalnya kalau di gardu induk itu suka di, ruang kontrol itu dikasih tagging di, panel-panelnya. Misalnya sedang ada pemeliharaan atau, apa namanya, sedang bertegangan misalnya atau apalah ya, informasi-informasi yang, menunjukkan kondisi dari satu peralatan gitu ya. Tujuannya supaya jangan sampai salah manuver ya, jangan sampai salah salah operasional gitu ya. Makanya dikasih tagging, dikasih tanda lah gitu istilahnya gitu ya. Nah, demikian juga di dispatcher bisa seperti itu ya, dikasih tagging tuh di SCADA-nya ya, salah satu pengantar dikasih tagging bahwa, kondisinya saat ini, sedang, apa namanya, proses, Masuk, apa Pak, namanya misalkan. gimana silakan? Contohnya tagging-nya grounding masuk. Iya, betul, itu kalau di gardu, grounding masuk, PMS tanah masuk misalnya. Nah, itu juga Ya, salah satu ya, sedang pemeliharaan, ada PMS masuk tanah, ditanahkan gitu, sedang ada, pentanahan masuk. Nah, itu juga salah satu, tagging ya, menunjukkan, kondisi di suatu pelatan. Tujuannya apa? Untuk menjaga safety terutama. Di SCADA juga seperti itu bisa, ya dikasih tagging-tagging, menunjukkan kondisi peralatan yang ada di lapangan seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian alarm dan event gitu ya, sama. Kalau di gardu induk itu ada namanya annunciator ya. Annunciator di sana juga ada, di apa, SCADA gitu ya, itu annunciator tapi sifatnya nanti digital ya, sifatnya nanti sudah dalam bentuk, software ya. Beda dengan annunciator misalnya di gardu induk ya, seringkali kan dia dikasih, lampu gitu ya, misalnya ada satu relay bekerja atau ada satu alarm muncul gitu ya, itu muncul anunsiatornya ya, berupa lampu. Meskipun sebenarnya di relaynya juga nanti muncul, kalau kita lihat kedalaman relay nanti ada muncul event-event-nya gitu ya. Tapi kalau anunsiator yang umum biasanya, berupa lampu ya untuk, informasi awal lah ya, untuk ke operator kondisi tertentu, perubahan kondisi lah di satu, gardu induk gitu ya. Nah, di dispatcher juga bisa seperti itu. Jadi, alarm itu selalu muncul ya, alarm maupun event itu muncul dan namanya GENSUM ya, General Summary di, dispatcher gitu ya, ada, tabel khususnya lah gitu ya. Nah, kemudian postmortem review. Nah, postmortem ini sifatnya seperti, eee, mengulang ya, semacam untuk ANEF ya, analisa evaluasi. Jadi kalau ada suatu kejadian, itu nanti disimpan ya oleh SCADA, kemudian bisa dilakukan, postmortem atau apa namanya, reka ulang. ulang gitu ya. Nah,
Macam reka ulang dari suatu kejadian gitu ya. Kalau misalnya kayak di kepolisian kan gitu ada ya, kita dilakukan, apa namanya, misalnya lah ya ada satu pembunuhan kemudian dilakukan, reka ulang kejadian ya, di mana nanti para pelaku-pelakunya mengulangi apa yang terjadi pada saat, apa ya, mungkinlah ya pembunuhan misalnya. Jadi nanti dapat itu informasi pada saat nanti jadi dasar untuk, eee apa namanya, sidang ya, sidang untuk pengadilan misalnya. Sama juga seperti itu ya, misalnya ada gangguan meluas. Nanti, data-data itu bisa disimpan di SCADA, nanti untuk jadi dasar investigasi gangguan ya, ataupun pelaporan ke manajemen. Kenapa terjadinya gangguan, urutan kejadiannya seperti apa, namanya sequence of event ya, urutan kejadian. Nah, menggunakan data ROS file ya, data yang tadi, data yang, menyimpan untuk, postmortem data tadi gitu ya. Biasanya kami menyebutnya download event ya, Pak. Ya bisa jurnal event. Ya, kira-kira seperti itu ya. Bentar ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan rekan-rekan? Cukup jelas ya? Cukup jelas, Pak. Cukup, Pak. Oke, lanjut ya. Kemudian, tadi udah ya, ini udah ya. Oke, udah. Nah, kemudian persyaratannya. Nah, jadi, kenapa SCADA EMS itu perlu gitu ya, karena ada namanya grid code. Nah, mungkin teman-teman sebagian sudah tahu, sebagian mungkin belum ya. Jadi grid code itu adalah aturan jaringan atau rambu-rambu ya, kalau kayak kita di apa namanya, di lalu lintas ya, kan ada, apa namanya, aturan, berlalu lintas gitu ya. Kapan kalau misalnya tandanya, merah, apa, tanda putih yang ada garis merah dilarang masuk, tanda panah ke kanan, belok kanan, tanda dan sebagainya lah ya, tanda-tanda itu. Itu, tujuannya supaya apa? Supaya orang berlalu lintas itu dengan, apa, dengan sopan, dengan rapi dan aman ya, jangan sampai terjadi kecelakaan dan sebagainya, gitu ya. Nah, sama halnya juga dengan grid code. Grid code itu adalah aturan yang, di apa, untuk, keamanan dan kenyamanan di grid. Grid itu adalah jaringan ya, atau aturan jaringan kalau bahasa Indonesianya. Nah, ini ada, grid code itu, berdasarkan Permen ya, Peraturan Menteri ESDM nomor 20 tahun 2020. Nah di situ dicantumkan juga terkait dengan SCADA, ya SCADA tadi. EMS ini adalah Energy Management System ya, Energy Management System. Nah, di pembangkit, yang harus disiapkan juga ada item SCADA dan AGC ya. AGC itu adalah Automatic Generation Control ya. Ini grid code-nya di dalam grid code atau pasalnya lah gitu ya. Ada pasal namanya CC itu adalah Connecting Code, Connecting Code, bab 4, subbab 4, poin 2 dan, subpoin 6 gitu. Jadi ini, adalah grid code ini dipublikasikan secara luas oleh, Kementerian SDM. Jadi tinggal lihat aja di, website-nya SDM, bisa nanti mendownload atau klik aja di Google gitu ya, Permen ESDM nomor 20 tahun 2020, maka nanti akan keluar tuh aturan jaringan Indonesia ya. Tinggal lihat nanti di situ ada berbagai, apa, pasal lah ya atau bab lah ya, ada bab namanya, connecting code, ada OC-nya adalah operating code, ya, ada SC nanti settlement code, banyaklah ya di situ code-code-nya ya. Kemudian di sisi pemakai jaringan ya, pemakai jaringan juga harus menyiapkan data-data SCADA-nya gitu ya. Ini mengacu ke grid code poin ini tadi ya, 412B dan seterusnya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, kalau pengelola operasi sistem ya, itu yang misalnya di pusat pengatur beban di Gandul misalnya kalau di Jawa ya, dia juga punya, keharusan juga menyiapkan, fasilitas SCADA dan AGC ini. Ini mengacu di grid code ini tadi ya, connecting code 4.4.26, kemudian di operating code, 161 gitu. Nanti bisa dilihat lah apa, pernyataannya di situ ya. Tapi intinya apa? Intinya adalah SCADA ini merupakan suatu perintah ya, perintah dari, pemerintah gitu ya,
melalui aturan jaringan atau grid code supaya disediakan ya oleh semua stakeholder. Ya, stakeholder itu adalah yang terkait lah ya, pemangku kepentingan yang ada di sisi pembangkit, pemakai jaringan, konsumen maupun di pengelola sistem ya. Nah, kemudian SPLN-nya. Jadi SPLN ini adalah satu produk ya dari PLN, khususnya dari apa namanya eh, PLN Puslitbang ya, Pusat Penelitian dan Pengembangan yang membuat satu standar ya, standar PLN untuk berbagai jenis peralatan ya, jenis peralatan. Ya, jadi ini nomornya gitu ya. Ini ada kodenya S3, S4 ini dengan fungsinya masing-masing gitu ya. Ada yang S3 mungkin masalah pemeliharaan, S4 masalah instalasi, S5 untuk perencanaan dan sebagainya lah ya. Ada nanti ketentuannya lah gitu ya. Nah, ini yang terkait dengan SCADA ya. Ini ada 12 nih SPLN ya. Mulai tahun 2008 ya, ada 2012, 2011 juga ya, 2014 ya, berbagai peralatan-peralatan di SCADA itu distandarkan ya, baik untuk proses pengadaannya, mulai dari proses perencanaannya, proses pengadaannya, proses, implementasi commissioning maupun proses nanti untuk, pemeliharaan dan pengoperasiannya, gitu ya. Jadi semua, end to end lah ya, end to end itu ada SPLN-nya, ya supaya ada acuan, supaya ada keseragaman lah ya di, PLN gitu ya. Jadi seperti ini ya, ada, peralatannya seperti apa ya untuk perencanaannya, spesifikasinya nanti untuk proses pengadaannya, untuk master station, untuk fungsi EMS seperti apa, DMS ya. EMS ini adalah Energy Management System, DMS adalah Distribution Management System ya. Untuk spesifikasi remote station-nya seperti apa, ya tadi ya saya sampaikan ada namanya RTU, ada SAS, ataupun ada misalnya sekarang Digital Substation gitu ya. Nah, pengujian-pengujiannya seperti apa, dan seterusnya lah. Ini banyak, itemnya di sini ya. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi utama SCADA di PLN ya. Nah, di PLN itu fungsi utama SCADA-nya apa? Adalah mengumpulkan data-data di sisi proses ya, di sisi remote station ya, sisi pembangkit maupun di gardu induk gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengumpulkan, mengirimkan data dari sisi proses ke pusat pengatur beban ya tadi ya. Data di remote station dikirim ke, eee, master station namanya ya, pusat pengatur beban yang lokasinya ada di control center. Ya, jadi bahasa Inggrisnya control center, kalau di bahasa Indonesianya pusat pengatur beban ya. Nah, ini nanti menggunakan link komunikasi ya tadi ya. Nah, kemudian mengolah data untuk berbagai aplikasi pengaturan dan manajemen kelistrikan ya. Jadi ini, adalah aplikasi yang ada di dalam master station ya. Bagaimana data tadi diolah, dibuat data-data statistik atau data-data konversi ke besaran lain ya, untuk, proses pelaporan maupun proses, ANEF ya, proses analisa evaluasi ya. Nah, kemudian, bisa juga mendistribusikan informasi ke komputer lain ya melalui local area network. Jadi data itu tidak hanya digunakan di dispatcher gitu ya atau di master station, tapi digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain, untuk data tadi ya saya bilang analisa evaluasi, ada untuk perencanaan dan sebagainya ya. Nah, bisa juga dia antar control center ya, seperti disampaikan tadi di Jawa Bali itu ada 5 regional control center dan 1 interregional control center. Nah, itu nanti, eee saling berhubungan ya antar control center ya menggunakan namanya, protokol ICCP ya, inter, control center, protokol ya. Nah, ini hierarki ya, control center, ada namanya IRCC ya atau Interregional Control Center, kemudian nanti dia membawahi atau me-manage atau mensupervisi beberapa RCC ya, atau Regional Control Center. Ya seperti disampaikan tadi kalau di Jawa Bali, IRCC-nya ada 1 di Gandul ya, JCC namanya, Java Bali Control Center. Kemudian ada 5 RCC ya, mulai dari di Jakarta namanya, RCC Jakarta Banten di Cawang, kemudian RCC Jawa Barat di Cigereleng, kemudian ada RCC, Ungaran di Jawa Tengah, kemudian ada RCC, Waru di Jawa Timur, dan RCC Bali ya.
kapal ya. Nah itu, ada 5 RCC nanti datanya dikumpulkan di IRCC tadi nih, di Gandul ya, GCC. Nah, bagaimana pola operasinya ya, jadi biasanya ya kalau IRCC itu nanti fungsinya untuk manajemen energi ya. Manajemen energi maksudnya apa? Adalah untuk pengaturan pembangkit ya, karena pembangkit di, satu sistem itu kan banyak ya, khususnya kita ambil kasus lah contohnya Jawa Bali gitu ya. Itu, kapasitas, pembangkitnya bisa sampai, 40 ribuan sekarang ya, cukup banyak Pak ya. Sementara beban puncaknya hanya sekitar, 30.000 ya, hampir 30.000 lah gitu ya, 29.000 sekian. Nah, itu pembangkit itu harus diatur ya, mana yang, kan pembangkit mungkin kalau saya pernah ajarin belum ya, ada namanya pembangkit yang tipenya base load ya, pembangkit beban dasar. Ada pembangkit yang namanya load follower, yang dia sifatnya, eee, beban menengah gitu ya, atau dia, yang memikul beban menengah, dan satu lagi ada pembangkit peakers yang dia beroperasi hanya di beban puncak yang waktunya, paling sebentar. Jadi pembangkit beban dasar itu yang waktunya operasinya paling lama, kalau beban load load follower itu yang, medium lah ya, pertengahan. Kalau load follower itu kalau peakers hanya sebentar gitu ya. Nah itu ya dinamakan dengan manajemen energi ya. Jadi manajemen energi biasanya menggunakan sistem least cost ya, atau istilahnya merit order. Artinya mana pembangkit yang paling murah itu dulu kita operasikan ya, supaya nanti secara BPP ya, biaya pokok produksi jadi paling paling, optimal atau paling murah lah ya. Nah, itu dan juga dia operasi jaringan backbone ya. Nah, backbone itu kalau di Jawa Bali itu ada, eee, 3 level tegangan ya, ada level tegangan backbone, extra high voltage ya, SUTEP gitu ya, 500 kV, itu nanti dikendalikan oleh, IRCC ini ya, atau JCC kalau di Jawa Bali ya. Nah, ada juga jaringan yang, eee, untuk level regional ya, di tegangan 150 kV dan tegangan 70 kV untuk level transmisi ya. Nah, jadi yang, level 70 dan 150 itu berarti dikelola oleh, regional control center ya. Nah, kemudian petugasnya yang yang mengoperasikan itu namanya dispatcher ya, atau sistem operator yang bertugas di control center ya. Nah, gitu ya. Jadi sama di kereta api juga seperti itu, ada dispatchernya. Mereka juga menyebutnya dispatcher ya. Kalau teman-teman misalnya datang ke Gandul, ke Gambir ya, nanti ada tulisan itu ruang dispatcher ya, dispatchernya kereta api. Nanti di Gandul juga sama ya, nanti juga namanya dispatcher, dispatch yang memerintah ya, yang mengatur lah ya, mendispatch ya. Nah Nah, tugas dari dispatcher apa? Adalah mengkoordinir ya, operasi jaringan yang menjadi tanggung jawabnya ya, menyangkut pengawasan, ya supervisi, pengendalian, dan pencatatan ya, serta melakukan tindakan-tindakan untuk mempertahankan ya, eee, 3 aspek operasi, yaitu masalah keandalan, mutu, dan, efisiensi operasi ya. Tujuannya supaya listrik itu bisa disalurkan, secara kontinu ya, ke pelanggan dari pembangkit dengan biaya yang semurah mungkin dan dengan tetap mengacu ke, standar ya, kualitasnya maupun standar keandalannya, gitu ya. Nah, kegiatan tersebut meliputi keadaan sistem, kondisi normal, kemudian, kondisi gangguan ya, maupun juga kondisi recovery ya, atau pemulihan pasca suatu gangguan. Ini kira-kira kalau pola operasi ya. Nah, apa saja tadi saya sudah sampaikan juga tadi ya, ini berulang lagi peralatan, eee, sistem SCADA dari PLN itu ada diatur di SPLN tadi ya, standarnya PLN, kompleksitasnya, tentukan pada level organisasi operasi ya, sistem ketenagalistrikan yang dioperasikan sehingga didapat keseragaman ya. Jadi, peralatan utama tadi sudah disampaikan 3 ya, ada master station yang lokasinya di control center, ada remote station yang lokasinya itu ada di gardu-gardu induk atau di pembangkit, dan ada sistem link komunikasi. Ya, link komunikasi ini bisa menggunakan fiber optik, bisa menggunakan PLC ya, power line carrier ya, bisa menggunakan radio ya, bisa menggunakan, VSAT gitu ya, satelit ya. Nah, tapi kalau di PLN sekarang kebanyakan
komunikasi itu adalah menggunakan, SCADA ya, menggunakan FO ya, fiber optik ya. Nah, fiber optik ini juga nanti adalah, berikutnya nanti kita akan, bahas ya, nggak usah bahas sekarang karena nanti ada topik mengenai telekomunikasi sendiri ya. Oke, kita lanjut ya. Nah ini, pola koneksinya ya, bagannya ya. Jadi, tadi seperti disampaikan di control center itu ada namanya master session ya. Master session itu yang nanti akan menjadi, apa ya, pusat pengatur lah ya di sistem SCADA ini. Dia itu nanti terdiri dari communication interface ya. Jadi nanti dia menginterface atau menjembatani ya, eee, pengiriman data ya, baik ke, remote session atau dari remote session ya. Nah ini adanya di master session ya. Ini batasannya, ini lokasi ada di master session, ini ada lokasi di, sistem komunikasi, ini ada di, substation atau di gardu induk ya, ada tiga tiga lokasi ya. Nah ini bisa jadi komunikasinya ini nanti melewati tower-tower, transmisi ya, FO-nya nanti bisa menggunakan jalur namanya OPGW ya. OPGW itu adalah optic, ground wire ya. Nah jadi di situ ada, datanya yang dikirim ya dari control center ke remote station, itu namanya digital output atau DO ya, yang sifatnya nanti tujuannya untuk mensupervisi ya. Nah di sini bisa untuk digital itu untuk raise, lower ya, tap changer ya, naik turun ya, bisa open close, status PMT atau PMS, bisa bikin atau apa, auto atau manual ya, tap changer, bisa juga tadi ya, atau remote atau lokal bisa juga ya. Bisa. Nah, untuk analog, untuk, set point ya, untuk LFC maupun untuk AGC ya, ini angka gitu ya. Nah, kemudian dia juga supaya, nanti pencatatannya sama, dia menggunakan standar time digital ya, time signal maksud kami, time signal ya. Nah, ini bisa ada sinkronisasi waktu menggunakan apa, GPS ya, menggunakan GPS ya. Biasanya GPS-nya itu nanti standarnya ada di control center, di master session, secara bertahap atau secara berkala dia mengupdate ya, eee, waktunya itu ke seluruh GI ya, seluruh gardu induk ya, substation. Nah, kemudian hal yang sama itu tadi kan dari master station ke gardu induk, ke remote station. Nah, kalau dari remote station itu namanya analog input. Ya, jadi kita melihatnya dari sisi master ya, ini sebagai inputan, analog input ya, atau data-data pengukuran ya. Misalnya pengukuran tegangan, pengukuran arus, pengukuran daya reaktif maupun deaktif ya, frekuensi dan sebagainya ya. Kemudian akumulator data, ya bisa berupa untuk pengumpulan data, sifatnya adalah akumulasi atau counter ya, sifatnya bertambah gitu ya. Contohnya seperti data metering ya, transaksi bisa dikumpulkan juga di sini ya, yang sifatnya, akumulator. Kalau, apa istilahnya itu energi lah ya, kalau yang, analog biasa itu disebut daya, kalau ininya, kalau akumulator ini adalah energi ya. Nah, kemudian juga ada digital input ya, masalah status ya tadi statusnya, eee, apa namanya, oke atau not oke gitu ya. Kemudian juga, eee, in apa namanya, on atau off gitu ya. Kemudian alarm-alarm yang mungkin ada satu peralatan yang terganggu, dia mengeluarkan alarm ya. Kemudian ada sequence of event, ya ini terkait nanti dengan standar waktu ya, nanti, urutan kejadiannya ini mengacu ke standar waktu yang ada ya. Nah, ini menggunakan link komunikasi ya, link komunikasi disampaikan tadi, karena jaraknya berjauhan ya, digandul sampai eee, apa, monitor mulai dari Merak ya sampai ke Amlapura tadi ya, dengan jumlah gardu induk ya sekitar 600-an gardu induk, banyak sekali datanya. Nah, kemudian di, remote station ya, ini juga ada communication interface-nya ya, nanti berupa protokol gitu ya, yang bisa mengkomunikasikan data, di control center, di master station dengan data yang ada di remote station, supaya, sama pemahamannya ya. Misalnya di sini terbaca satu, ya di sini akan terbaca satu, di sini terbaca 2, di sini 2.
sini terbaca masuk, sini juga masuk, sini keluar, sini juga keluar gitu ya. Jadi harus ada interface-nya ya, supaya sama datanya. Nah, ini ada lokasinya di gardu induk ya, gardu induk baik gardu induk transmisi maupun gardu induk pembangkit gitu ya. Baik level tegangan tinggi maupun level tegangan ekstra tinggi ya. Nah, kita mulai ke master session dulu. Nah, master session itu apa? Adalah kumpulan, perangkat keras ya, atau lunak juga ya, jadi hardware dan software ya, yang ada di dalam suatu control center. Nah, pada umumnya konfigurasi dari suatu master session tidak tidak selalu sama ya, sesuaikan dengan kebutuhan sistem ya. Sama seperti, apa ya, komputer gitu ya, laptop ya, itu kan masternya gitu ya. Jadi ada berbagai macam tipe ya komputer ya. Ada yang tipenya, Core Core i9 gitu ya, ada Core i7, Core i5 ya, ada yang Core i3 misalnya, itu kan tergantung kebutuhannya ya. Kalau misalnya, seperti Jawa Bali gitu ya, itu master session-nya pasti level, spek dari, komputer-komputer itu pasti spek yang high high end semua gitu ya, yang paling baru ya, karena memang dia mengelola sistem yang sangat besar ya. Tapi kalau misalnya SCADA yang ada di sistem, apa namanya, Ambon gitu ya, atau subsistem Kupang, Flores itu ada juga SCADA-nya, tapi dia karena bebannya juga kecil, dia tidak menggunakan sistem SCADA yang secanggih Jawa Bali ya, karena ini terkait dengan, kelayakannya, kan kita bicara investasi ya, bicara bisnis di sini. Jadi harus disesuaikan ya, jangan sampai nanti, lebih mahal peralatan supporting-nya daripada, apa namanya, energi yang disalurkan gitu ya. Jadi nggak layak lah. Jadi ya selalu ada sepertinya ada, kajian kelayakannya ya. Ada kajian kelayakan proyeknya pada saat membangun ini, sehingga nanti ada speknya, oh ternyata untuk di daerah yang masih, sederhana ya, gardu induknya masih mungkin di bawah 10, ya nanti sistem SCADA-nya yang sederhana, pakai namanya mini SCADA gitu ya. Tapi kalau sistemnya sudah ratusan gitu ya, seperti Jawa Bali, ya itu dia harus menggunakan SCADA level tertinggi ya, karena omset yang dikelola juga, besar sekali ya. Jadi kalau kayak di Jawa Bali ini ya, omset, bahan bakar yang dikelola itu, sekitar ya mungkin kalau sekarang sudah hampir inilah 1 triliun ya, 1 triliun. Dulu 900-an juta ya, 900-an juta, biaya omset bahan bakar yang dikelola oleh dispatcher ya. Bayangkan saja ya, setiap hari itu yang mereka kelola. Jadi kalau ada miss ya, salah manajemen energi 1% aja, itu udah berapa? Sudah, kalau tadi 1 triliun misalnya, udah sama dengan, eee, 1% 10 miliar ya. Nah, ini kan ada deviasi sebesar 10 miliar per hari, itu kan besar sekali ya. Itu menentukan untung ruginya sebuah perusahaan. Makanya dispatcher ini, sangat penting ya. Kenapa? Karena, manajemen energi itu ya, atau energi bahan bakar itu komponennya sekitar 60 sampai 70% dari satu BPP ya, biaya pokok, produksi itu 60 sampai 70% biayanya itu adalah komponen bahan bakar. Jadi kalau teman-teman dispatcher ini salah mengelola manajemen energi ya, makanya keuntungan yang apa, omset 60 sampai 70% BPP itu itulah yang mereka kelola. Jadi sangat sangat ini ya, sangat krusial ya fungsinya. Sehingga dibutuhkan sistem SCADA ini ya, untuk, memastikan operasinya, paling efisien gitu ya. Nah, apa ya perangkat-perangkatnya? Adalah server ya, tentunya komputer ya. Ada SCADA, ada untuk fungsi SCADA, fungsi EMS ya, ini supervisory tadi ya, supervisory, control and data acquisition, ini energy management system. Nah, ini DTS, ini dispatcher training simulator ya, kalau kayak jadi dispatcher ini sebenarnya mirip-mirip pilot ya, seperti pilot, ruang kontrol itu seperti kokpitnya gitu ya. Kokpitnya dia menerbangkan listrik dari suatu lokasi ke lokasi lain gitu ya, sama seperti pilot juga. Jadi dia punya namanya DTS ya, dispatcher training simulator. Jadi kalau pilot tuh mungkin pernah dengar namanya flight simulator ya. Nah itu juga sama ya. Jadi seolah-olah dia kayak menerbangkan pesawat ya, di satu ruangan simulator sehingga nanti, eee, bisa diyakinkan dia memang sudah siap lah pada saat misalnya, melakukan take off, melakukan landing ya, menghindari, apa, awan awan, apa namanya, yang tebal gitu ya, naik turunnya dan sebagainya itu bisa dilatih di flight simulator. Nah, sama juga teman-teman di dispatcher juga
punya alat namanya dispatcher training simulator. Jadi seolah-olah dia mengendalikan sistem ya sebenarnya, tapi data-datanya adalah data simulasi ya. Nah, kemudian juga tadi ya data-data historical ya untuk statistik itu juga disimpan, data subsistem komunikasinya ya untuk link komunikasi dan, data-data offline, database ya. Ini data-data yang tujuannya untuk proses pelaporan-pelaporan ya. Nah, kemudian di dalamnya itu selain server ada juga namanya workstation ya, yang sifatnya nanti untuk, eee, monitor dispatcher ya, untuk menampilkan monitor dispatcher atau SMI ya, Human Machine Interface ya. Nah, kemudian juga dia punya layar tayang yang besar di depan ya. Mungkin kalau pernah lihat ya seperti kayak di bursa saham gitu ya, itu kan ada seperti layar besarnya ya. Nah, itu namanya, mimic board ya, di ruang dispatcher juga ada gitu ya. Jadi tujuannya untuk, menampilkan data-data utama yang ada di sistem ya, supaya mereka mempunyai, informasi, yang sama, persepsi yang sama antar, dispatcher yang satu dengan dispatcher yang lain atau dengan supervisornya ya. Nah, kemudian ada printer ya, ini tujuannya untuk pencetakan ya, untuk pencetakan laporan ya. Nah, GPS tadi ya, sempat sampaikan tadi GPS, Global Positioning System, tujuannya apa? Untuk mencari waktu default ya, waktu standar ya. Jadi dengan menggunakan GPS diharapkan nanti semua lokasi ya, baik itu remote station maupun master station punya, jam yang sama gitu ya, master clock yang sama ya. Nah, switch ya, ada switch ini untuk, proses, untuk, komunikasi datanya switch ya. Dan juga router ya untuk, sistem, komunikasi datanya ya, sistem IT-nya lah ya, eee, switch dan router, kemudian storage ya untuk penyimpanan ya, berupa hard disk ya, maupun juga bisa juga berupa, DVD dulu ya untuk penyimpanan dalam bentuk kaset ya. Dan juga peralatan komunikasi, ya ini penting ya, karena nanti dia berkomunikasi dengan, operator GI atau operator pembangkit menggunakan, komunikasi ya, telepon, ada radio, ada hotline ya. Nah ini, peralatan-peralatan komunikasi yang, biasa digunakan oleh dispatcher ya. Sampai sini ada yang bertanyakan? Lanjut ya? Atau ada yang cukup Lanjut, jelas semuanya Pak. teman-teman? Jelas ya? Iya, Lanjut, Pak. Pak, jelas. Iya, Pak. Jelas? Oke. Jelas, Pak. Nah, kita lanjut lagi ke tadi kan sudah master. Nah, sekarang servernya sendiri. Jadi dalam, master session ada server. Nah, servernya apa aja ya? Ada server SCADA ya, untuk, pengolahan, penyimpanan semua data informasi yang diperoleh dari, subsistem, komunikasi dan disampaikan kepada server lain ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada namanya server, historical ya, server ini nanti disimpannya di dalam rak-rak ya, bentuk rak-rak ya. Nah, ini karena dia, komputernya ini adalah komputer yang sifatnya level industrial ya, beda dengan, eee, komputer yang biasa kita pakai untuk office, yaitu kan dia hanya levelnya level office ya, yang, beroperasi juga mungkin, ya berapa jam lah sehari ya, 8 jam gitu ya sehari ya, atau 8 sampai 10 jam. Tapi kalau yang, server ini yang levelnya industrial industrial ini operasinya 24 jam ya, 24 jam dan, time clock-nya ya, master CPU itu bekerja sangat cepat ya, sangat banyak lah, karena banyak sekali data yang ditransaksikan di situ. Jadi memang butuh komputer yang kelasnya kelas server lah, supaya tidak gampang hang lah gitu ya. Dan ruangannya juga khusus nih ya, server ini punya ruangan khusus, dengan suhu itu sekitar 18 sampai 20 derajat. Nah, jadi memang kalau kita masuk ke ruang server itu biasanya harus pakai jaket ya, karena dingin ya. Tujuannya supaya apa? Supaya jangan, kepanasan servernya, karena server kan beroperasi sangat sangat, banyak ya, atau sangat cepat ya, data yang diolah sangat banyak, sehingga, efeknya apa? Efeknya peralatan peralatan, elektronik itu gampang panas ya. Nah, kalau dia, panas, dia punya suhu kerja tertentu ya, kalau misalnya tidak dilengkapi dengan pendingin udara di situ, maka server itu gampang hang ya, gampang rusak ya, karena overheat ya. Tapi, makanya dibuat ruangan khusus ya di ruang server,
dengan suhu yang bisa dikondisikan dingin gitu ya. Tujuannya supaya servernya awet lah gitu ya, tidak kepanasan ya. Nah, tadi ada yang kedua namanya server historical ya, adalah menyimpan semua data-data historis ya untuk kebutuhan apa namanya? Statistik nantinya ya. Nah, kemudian ada server EMS, aplikasi ya, Energy Management System maupun DMS ya, distribusi manajemen sistem, pengolahan data ya. Jadi data-data itu bisa dihitung ya, untuk mencari, kombinasi ya, untuk manajemen energi yang paling paling murah gitu ya, yang paling ekonomis. Nah, apa ya, nah jadi ini untuk dijalankan untuk, fungsi real time maupun fungsi studi ya, fungsi study ya, untuk simulasi ya. Jadi tidak hanya real time, tapi MS ini bisa juga untuk fungsi, pelatihan atau fungsi, apa, studi lah ya. Nah, kemudian namanya server DTS ya, tadi sampaikan ini adalah, peralatan untuk, training ya, peralatan training untuk menjalankan aplikasi training, baik itu simulasi maupun modeling ya, sesuai dengan kebutuhan, dispatcher ya. Jadi bisa mensimulasikan kondisi normal, kondisi gangguan, kondisi pemulihan ya, sesuai dengan skenario yang kita siapkan gitu ya. Nah, kemudian ada subsistem, komunikasi ya, adalah server yang berfungsi, sebagai kontrol komunikasi ya ke RTO. Jadi ini tujuannya untuk nanti bagaimana data-data tadi itu bisa dikomunikasikan ya, atau bisa diterima dari, remote session misalnya ya, terkait data, inputan ya, maupun, dikirim ke RTO ya, atau remote session untuk data-data yang sifatnya, output ya, keluaran ya. Nah, kemudian ada namanya datanya, server ya, offline database ya. Server itu tujuan untuk menyimpan historical data dalam jangka waktu yang lama ya. Nah, ini menjadi sumber data untuk perhitungan kinerja ya, laporan maupun statistik. Nah, seperti apa konfigurasi master session ya? Nah, konfigurasi master session, dibedakan menjadi beberapa level ya, sesuai tingkat, perangkat keras, perangkat lunak maupun lingkup supervisi ya. Nah, jadi ada 5 sebagai berikut ya. Nah, yang pertama itu untuk, level 1 yang paling rendah ya, paling rendah. Nah, ini, eee, isinya adalah workstation, dispatcher dan engineer ya, nomor 1 nih, nomor 1 ini ya. Nah, jadi ada monitornya, ada komputernya, tapi dia bukan kelas server ya, tapi kelasnya kelas workstation gitu ya. Nah, kemudian 2 server SCADA ya, untuk historical ya. Ini, tapi dia ini belum redundant ya, masih, satu-satu ya, sesuai dengan karena memang, eee, aset yang dikelola juga nggak terlalu besar gitu ya. Yang ketiga namanya GPS ya. Nah, GPS itu nomor 3, ada yang nomor 3 ini ya, GPS tapi ini siapkan satu yang redundant ya, sebagai backup-nya lah ya untuk GPS karena memang fungsinya vital ya. Oh, tapi ini tadi yang SCADA ini ada satu set redundant juga ternyata ya. Nah, project, multimedia satu ya, nomor 4. Nah, ini dia masih, menggunakan hanya project multimedia ya, projection multimedia ya, tidak menggunakan mimic board ya. Nah, kemudian switch ya, 10 sampai 100 Mbps, nomor 5 ya. Ya, switch-nya ya, ini. Kemudian ada 6 itu maksudnya switch yang apa namanya, untuk 10 sampai 100 Mbps. Ini ada switch yang untuk, apa namanya, 100, megabit ya, untuk Ethernet, LAN-nya ya. Jadi yang 10, 100, ada yang 100 saja ya. Nah, ini, eee, nomor 7 ini printer ya, untuk pencetakan ya. Kemudian nomor, 8 juga printer berwarna hitam putih, berwarna yang 9 gateway ya, eee, plus sama firewall nomor 9 ya, ini ya. Tujuannya untuk mencegah terkait dengan cyber security ya nanti ya.
Nah, nggak tahu saya apa teman-teman sudah dapat ya, kemarin Bu Ginas ngubungin bahwa nanti akan ada tanggal 16 kalau nggak salah ya, ada kuliah tamu ya dari, Uniten ya dari Malaysia ya, Universitas Tenaga Berhad ya di Malaysia, tapi nanti lewat lewat Zoom ya. Ini ada, informasinya. Sudah ada informasi dari Bu Ginas belum? Di email atau apa? Sudah, Sudah, Pak. Pak, kemarin. Sudah. Sudah Pak, kemarin. Sudah? Sudah di Tanggal 16 ya kalau nggak salah ya? Iya. Halo? Ya. Tanggal berapa itu? Kalau di suratnya tanggal 16 kalau nggak salah ya? Atau tanggal 15? Untuk Halo? tanggalnya kemarin masih belum pasti sih, Pak, tapi infonya memang di minggu depan. Tapi jadwalnya kemarin kayaknya memang belum disampaikan pastinya. Oh, ya udah. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, ini, level 2 ya, dia lebih lengkap lagi ya, lebih banyak ya. Jadi ada workstation dispatcher, ada workstation untuk engineer juga untuk update database. Jadi masih masih gabung ya, ini masih terpisah ya, lebih lengkap lah. Nomor 3 ada server SCADA tetap sama, GPS juga tetap, kemudian project multimedia-nya juga ada ya, kemudian, switch-nya juga tetap ya. Nah, cuman dia ada, server ya, subsistem komunikasi ya, nomor 7. Dia punya server khusus, tadi nggak ada servernya ya. Nah, kemudian, switch 100 ada, workstation di luar control center 9 ya. Mana dia 9. Ini ya, dia ada workstation tambahan lah ya. Tujuannya tadi untuk, eee, keperluan-keperluan, staff-staff offline gitu ya. Jadi ini bedanya ya. Ini terus, nomor 10 ini static display ya. Display juga nanti ada LCD, kemudian di, 11 printer tetap ya, 12 printer ya sama 12, kemudian gateway router atau ada tadi ya. Kemudian, eee, kinerja SCADA nomor 14 ya, ini untuk menghitung, kinerjanya ya, baik terkait dengan, apa namanya, MTTR ya, MTTF gitu ya, mean time to recover, mean time repair ya, mean time to fail gitu ya. Kemudian ada offline database juga ya, proses pelaporan ya. Sudah lebih lengkap lah ya, jadi ini mungkin tugar-tugar Windows yang, lebih banyak lah dari level 1 ya. Nah, kemudian masuk ke level 3 ya. Level 3 itu, eee, tambah lagi ada, server historical ya dan update database. Nah ini, dan ya. Nah, kemudian server 3-nya ada tambahan, EMS ya. Kalau yang 2 tadi kalau nggak salah belum ada EMS-nya ya, ini masih SCADA tok ya. SCADA tok, kalau yang 3 sudah ada EMS-nya ya, Energy Management System ya. Ini khusus ya, server khusus. Selebihnya masih masih sama dengan yang level 2 ya. Nah, level 4 ada tambahan, server EMS ya, ini khusus server EMS khusus. Tadi masih digabung ya SCADA dengan EMS, sekarang tadi fungsinya ditambah fungsi EMS tapi servernya masih sama, kalau ini servernya pun khusus ya untuk EMS gitu ya. 9 juga ada layar tayang ya, tadi masih sifatnya, project multimedia ya. Sekarang sudah ada tambah, apa namanya, layar tayang ya atau atau mimic board tadi ya.
Kemudian 18-19 itu ada server atau frekuensi ya, untuk melihat terminal frekuensi, maupun di 19-nya adalah 18 ini adalah server frekuensi ya, betul ya. 19 ada monitoring frekuensinya. Oke, dan juga ada kinerja SCADA masih sama ya. Nah, kalau yang level 5 tambahannya adalah workstation DTS ya. Nah, DTS ini ada tambahan DTS sama untuk server DTS-nya. Ya, ada workstation dan server DTS. Ini yang membedakan level 4 dan level 5. Jadi ada tambahan fungsi DTS ya. Tadi kalau di Gandrul ini sudah level 5 semua ya. Itu paling lengkap lah. Nah, ini kira-kira pembagiannya ya. Kalau ditabelkan yang tadi ya, kalau level 1, kalau SCADA semuanya ada ya, mulai level 1 sampai level 5 semuanya ada fungsi SCADA ya. Nah, tapi kalau untuk level 1, level 2 itu belum ada IRCC ya. IRCC ini baru ada di level 3 sampai 5 ya. Kemudian EMS ini detailnya ya. Aplikasi-aplikasi network topologi baru ada di level 4-5 ya. State estimator, bus scheduler, load flow dan sebagainya itu adanya di set 4-5. Nah, ini circuit juga di level 4 belum ada, baru ada di level 5. Tapi kalau di IRCC itu sejak level 3 pun sudah ada ya. Kecuali short circuit dan optimal power flow. Ya, jadi load flow ini untuk aliran daya yang normal. Pentingin sini kalau ada skenario gangguan, short circuit untuk perhitungan hubung singkat ya. Kalau optimal power flow berarti ini adalah mengoptimalkan antara fungsi load flow dan fungsi losses gitu ya, fungsi losses maupun fungsi manajemen energi ya. Nah, untuk studi case-nya juga seperti itu ya. Baru ada di level 4 untuk IRCC dan level 3 untuk IRCC ya. Nah, untuk manajemen energi semuanya adanya di IRCC ya. Kalau sudah terkait dengan manajemen energi semuanya ada di Gandul gitu ya. Kalau di Jawa Bali. Nah, DTS itu baru adanya di IRCC ya, yang level 5 gitu ya. Jadi kira-kira tabelnya lah, tabel kelengkapan peralatan mulai dari level 1 sampai level 5 ya. Oke, ada pertanyaan rekan-rekan sampai sini? Ngerti nggak? Jangan-jangan ntar nggak ngerti lagi. Paham ya semua ya? Salah paham, Pak. Cukup jelas ya? Ada nggak yang baru belajar atau baru belajar SCADA sekarang? Atau baru dengar SCADA itu sekarang ada nggak? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Baik, Pak. Tadi kan Bapak menjelaskan mengenai SCADA ada yang logout-nya ya, Pak. Tapi kalau kita ada pekerjaan di lapangan itu tetap kita matikan untuk SCADA-nya, kita off-kan, panel kita off-kan, Pak, karena sudah menjadi kebiasaan di lapangan. Atau jadi pertanyaan saya, apakah sistem SCADA logout itu sudah sangat aman, jadi kita nggak perlu mematikan panel lagi ya, Pak? Bentar, ini saya konfirmasi dulu nih, maksudnya gimana nih? Ini Mas
Bintang ya? Iya, Pak. Nah, kerjanya di mana? Di PLN, Pak. Iya, maksudnya di unit apa? Di distribusi ULP Tobali, Pak. Oh, distribusi ya, level distribusi. Nah, jadi gimana tadi kalau pas jadi bicaranya skadanya UP2D lah ya. Di mana tadi? Di lokasi di mana? Di Tobali, Pak. Masih gabung sama UPK kalau kami, Pak. Nggak ada UP2D soalnya, Pak. Oh, sorry, Masuk dispatch-nya di UPK, Pak. di mana? Lokasi di mana? Di ULP Tobali, Pak. UP3 Bangka, unit Indo Bangka. Babel. Oh, Bangka Iya, Pak. Belitung. Oh, Bangka. Di Bangkanya nih. Iya, Pak. Benar, Pak. Oh, yang kemarin siang blackout ya? Iya, Pak. Benar, Pak. Nah, ya itu. Ya. Nah, terus gimana? Karena kan kita pernah pengalaman ya, Pak, diminta sama SCADA command time out. Cuman kalau kita cek lokasi itu berhasil, sukses. Jadi kan kita menjadi keraguan buat kita ya, Pak. Jadi setiap kami ada pekerjaan, walaupun sudah dipadam LBS via SCADA atau ACR via SCADA, tetap kita matikan dari panel, Pak. Kita off-kan supply-nya. Biar khawatir tadi seperti tadi, Pak, seperti command time out tadi, Pak. Siapa tahu kita bekerja, tiba-tiba ada SCADA error yang membuat membahayakan. Nah, jadi seperti itu, Pak, pengalaman kami di sini, Pak. Oh, ya. Oke, paham. Ya, jadi untuk memastikan status lah ya, memastikan status di lapangan itu benar-benar sudah bebas tegangan gitu kira-kira ya. Iya, Pak. Ya memang ya kalau distribusi memang harus seperti itu ya karena memang indikasi di distribusi juga kan terbatas ya. Beda dengan di sisi transmisi ya. Jadi memang untuk mengamankan, memastikan ya jadi harus diikuti dengan lokal. Sebenarnya kan fungsi SCADA itu kan dia sebenarnya menggerakkan peralatan lokal tapi lewat remote, lewat jarak jauh kan sebenarnya gitu. Cuman kadang-kadang tadi karena indikasinya di lapangan itu tidak terlalu jelas ya, tidak banyak, beda kalau di transmisi kan itu jelas sekali, PMT open, PMT close itu kan jelas sekali ya. Tapi kalau mungkin di distribusi, masalah PLBS dan sebagainya tidak terlalu kelihatan lah bedanya on dan off, ya jadi harus dilakukan manual juga gitu ya, memastikan bahwa memang sudah bebas tegangan, kira-kira gitu ya? Ya. Iya, Itu Pak. kan sebenarnya sifatnya kan lebih pengamanan ya, tapi meskipun sebenarnya secara SCADA itu sudah bisa dikerjakan secara remote gitu ya. Cuma sekali lagi ya apalagi kalau distribusi ya, eee, ti apa namanya, key point-nya juga kan banyak sekali ya, banyak sekali key point-nya, beda dengan transmisi ya. Kalau transmisi itu key point-nya nggak sebanyak distribusi, sehingga belum tentu semua titik itu key point itu semua titik itu bisa dimonitor lewat SCADA ya. Ada hal-hal atau ada lokasi-lokasi yang memang harus tetap manual. Nah, itu juga ya. Jadi itu yang mungkin oleh teman-teman ya dipastikan lagi dia harus log out gitu ya untuk memastikan lah dia sudah bebas tegangan atau tadi ya jangan sampai ada perubahan status dari SCADA yang pada saat teman-teman bekerja kan gitu ya. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba pada saat bekerja tiba-tiba bertegangan sendiri kan gitu kira-kira ya, sehingga di-lock out lah. Jadi lock out itu artinya kan sudah tidak ada lagi tidak bisa dioperasikan lagi lewat SCADA kan gitu. Kira-kira gitu ya, pengamanan sih sebenarnya ya. Gitu kira-kira ya. Baik, Pak. Ya. Ada lagi teman-teman atau kalau Mas Bintang ini kan memang sudah sehari-hari di situ, ada nggak yang bukan dari PLN gitu ya, bukan dari PLN, pernah dengar nggak masalah SCADA ini? Ada yang baru pertama kali dengar kata-kata SCADA? Halo Enggak, Pak, Pak, saya Dhani. Pak. Itu bukan dari PLN, baru pertama kali dengar. Mas Soedi nih, Ya, benar, Pak. di mana kerjanya? Kalau saya buka usaha sendiri, Pak. Tapi bukan di kelistrikan. Di kelistrikan. Ya. Oh, sebenarnya kalau kelistrikan harusnya sih pernah dengar lah ya, meskipun tidak terlibat langsung ya. Iya. Tapi mungkin nggak ke sisi transmisi ya. Mungkin
sisi Enggak. apa? Saya di ini apa namanya untuk di genset. Oh, genset, ya. Iya, Jadi benar yang langsung ke end user lah ya. iya. Tapi sebenarnya kalau genset yang ukurannya besar ya, misalnya kayak hitungannya sudah hampir kelas PLTD kan, ya sebenarnya sudah ada fungsi-fungsi SCADA juga di situ gitu ya, bisa di remote gitu ya. Tapi kalau genset rumahan, ya memang mungkin hitungannya cuman KW kecil gitu ya atau watt ya, itu mungkin ini ya Ya. nggak pakai SCADA. Tapi kalau udah hitungannya genset yang untuk gardu distribusi gitu ya, itu mungkin sudah harus dimonitor juga gitu ya. Iya. Tapi paham ya maksudnya yang dijelasin paham ya? Insya Allah paham, Pak. Ya, oke. Ada Insya yang Allah, lain Pak. lagi yang baru pertama selain Mas Soedi baru pertama kali dengar SCADA ini? Ada Pak, saya Pak Bayu Prasetyo Pak. Dari mana itu? Saya kerja di PT Chandra Asri Petrochemical Pak. Oh, petrochemical kan SCADA-nya bagus. Industri itu kan biasanya pakai SCADA juga itu. Malah canggih itu kalau biasanya SCADA industri. Iya Pak, cuman saya bagian gudang spare part-nya Pak. Oh, bagian gudangnya. Yalah, Jadi nanti coba baru kenal SCADA kulitnya doang gitu loh Pak. ya. Tapi pernah dengar lah ya di apa tadi di mana? Di Chandrasi ya? Chandra Asri Pak. Oh, Chandrasi yang di Cilegon ya? Betul Pak. Iya, itu harusnya SCADA-nya bagus tuh karena udah level konsumen tegangan tinggi tuh di sana itu di Chandra Asri itu ya. Harusnya sistem SCADA industri juga termasuk yang high end itu ya. Industri karena terkait dengan peralatan-peralatan pabrik ya, peralatan produksi, mesin-mesin itu kan harus benar-benar dikendalikan secara akurat lah ya. Biasanya SCADA industri ini apalagi proses pengolahan ya, proses apa namanya? Smelter dan sebagainya itu SCADA-nya tuh harus canggih lah ya. Karena sedikit aja miss produksinya bisa buyar gitu ya. Petrochemical apalagi itu juga perlu sistem kontrol yang sangat-sangat inilah akurat lah ya. Salah satunya lewat SCADA ini gitu ya. Oke, Saya izin bertanya Pak, ya silakan. untuk di luar PLN itu tetap memakai SPLN juga ya Pak ya SCADA-nya? Atau ada standar lain? Ya, selama dia sebagai stakeholder-nya PLN ya harus mengikuti PLN. Tapi kalau dia terlepas ya, dia punya jaringan sendiri di luar PLN ya, dia nggak perlu ikut SPLN gitu ya. Artinya siapa yang terkoneksi ke jaringan PLN ya harus ikut SPLN gitu. Oke Pak, terima kasih banyak Pak jawabannya. Iya. Lagi? Cukup ya. Kita lanjut lagi ya. Lanjut, Pak. Baik, Pak. Oke. Ya. Nah, ini standar alarm ya, ini juga apa namanya? Sesuatu yang apa? Perlulah ya, karena alarm ini yang nanti akan membantu rekan-rekan di dispatcher ya melihat seberapa aman sistemnya ya. Jadi baik itu sifatnya alarm maupun event ya. Jadi ini semakin besar level eh, apa SCADA ya, master station lah ya. Ini artinya sistem yang dikelolanya kan makin besar. Artinya kemungkinan alarm itu akan makin banyak gitu ya. Nah, sehingga dia level alarmnya atau kemampuan menyimpan alarmnya itu jadi lebih besar ya, semakin tinggi level ininya ya. Master station-nya semakin banyak alarm yang bisa dikelola gitu ya. Nah, ini. Karena tadi ya dengan jumlah gardu induk atau titik
titik pengukuran yang semakin banyak gitu ya. Nah, ini proses bisnis EMS ya, Energy Management System ya, tadi saya sampaikan ada 2 bagian utama ya, yaitu pertama namanya network application ya, yang kedua adalah power application. Nah, network application ini kalau yang dari harus kuat ya, mungkin pernah belajar load flow gitu ya, namanya dispatcher power flow, ada short circuit, ya ada contingency. Ini sebenarnya aplikasi yang ada juga di offline ya, digunakan kalau pernah dengar Nick Silent, PSSI gitu ya. Nah, cuman kalau di EMS ini ya, nano application, dia ada kekasannya namanya state estimator ya. Nah, di sini nanti semacam memfilter data-data yang masuk dari SCADA supaya bisa dihitung di dispatcher flow ini, karena memang banyak data-data itu tidak sepenuhnya datanya akurat ya. Tidak semuanya datanya bagus, banyak juga data-data yang sampah gitu ya, yang harus difilter di state estimator ini. Jadi fungsinya ini semacam filter lah ya. Nah, ini tujuannya tadi apa? Tujuannya adalah menganalisa jaringan ya secara real time, in case ada sesuatu gangguan, seperti apa nanti dampaknya ke sistem, seperti itu ya. Atau kalau misalnya ada melihat adakah lokasi-lokasi yang punya tegangan yang bermasalah atau yang menjelang overload dan sebagainya. Itu bisa dilihat dari sini ya, network application ya. Nah, power application tadi ya terkait dengan manajemen energi ya. Bagaimana mengatur pembangkit yang paling murah bisa dioperasikan secara optimal ya. Ini lebih ke ekonomis pembangkitan ya. Nanti di situ bisa dilihat LFC-nya dan AGC ini adalah automatic generation control ya. LFC ini adalah load frequency control, economic dispatch ya, ini untuk ekonomi pembangkitan, kemudian ada menghitung reserve monitoring ya, cadangan, dan untuk production cost monitoring ini BPP lah gitu ya, BPP-nya. Nah, ini nanti datanya bisa dikelola untuk pelatihan juga untuk dispatcher training simulator ya. Nah, kemudian itu dia tuh nempel ke SCADA. Jadi data-datanya itu adalah semuanya bersumber dari SCADA ya. Dia aplikasi yang nempel ke SCADA gitu ya. Nah, kemudian nanti bisa masuk dengan data-data yang ada di offline. Ini data yang real time, ini data offline, misalnya weather station, short term load forecast, ada generation optimization, HTC. Ini fungsi ekonomis pembangkitan tapi secara offline ya. Kemudian generation scheduling juga ya, ini bisa berkomunikasi ke sini gitu ya. Nah, kemudian ada long term forecast, medium forecast, ada daily forecast. Ini merupakan aplikasi-aplikasi prediksi beban ya yang ada di offline. Nah, termasuk juga RO research optimization, perencanaan penyediaan bahan bakar ya, ini yang aplikasi-aplikasi yang ada di offline ya, non SCADA lah ya. Ya, jadi ini sumbernya adalah di entry manual ya. Kalau ini sumbernya dari remote station tadi, itu bedanya ya. Nah, ini tampilannya aja ya, tampilannya NA seperti ini ya. Tadi ini ada network application, ini ada network status processor, ini ada bus scheduler BS ya, SI ini estimator, DPF itu adalah dispatcher power flow, CI ini ada contingency evaluation, OSC adalah online source circuit, BST adalah ini ya, quality system testingnya lah ya, untuk ininya stability lah, quick stability ya, KST ini quick stability ya. Network application untuk mendukung ya operator dalam menganalisa dan meningkatkan kondisi sistem dalam hal keamanan dan ekonomis ya. Jadi modelnya ada NA, ada real time, dan ada study mode ya. Kalau real time ini dia langsung mengambil data dari SCADA secara continue ya. Kalau study mode ini bisa disimpan ya. Data real time di snapshot kemudian disimpan di dalam satu file ya. Datanya nggak berubah-berubah ya. Kalau real time ini setiap saat bisa berubah datanya. Itu aja ya. Ini tampilannya. Jadi di sini tadi ya ada sequence
kontrolnya, ini ada topologi network reduction ya, ini network processor dan network reduction, ada bus scheduler nih, ada state estimator, ada contingency evaluation, ada quick short circuit maupun quick stability ya. Nah, ini proses bisnis net application ya, di sini ada fungsi FASOP-nya ya, fase operasi untuk melihat dinamika datanya ya, baik itu telemetering, telesignal tapi digital ya, telesignal double, ada topologi jaringan. Jadi telesignal itu bisa single TSS, bisa TSD ya. Kalau TSS itu dia cuma 1 dan 0 ya, tapi kalau TSD itu 11, 10, 00 gitu ya, ada kombinasinya lah ya. Tapi tetap angkanya itu hanya 0 dan 1 gitu ya. Ini perencanaan operasi, jadi ini hierarkinya lah proses bisnisnya ya. Jadi dari proses operasi, kemudian dari perencanaan operasi, ini pengendalian operasi ya secara offline, kemudian apa namanya, aplikasinya ya, DPF tadi. Jadi data-data ini adalah PIC-nya, pengelolanya ya. Jadi datanya adalah data dari remote station ya, yang dikelola tim FASOP, kemudian langsung masuk ke SCADA ya, ke aplikasi. Nah, kemudian di samping itu ada perencanaan operasi dan pengendalian operasi yang juga mengelola data tapi secara offline ya, itu juga bisa masuk ke data sini ya. Nah, aplikasi ya. Kemudian ini parameternya juga setting bisa masuk di Centimeter. Nah, ini aplikasinya ada namanya dispatcher power flow dan online short circuit ya. Nah, ini nanti dioperasikan oleh teman-teman dispatcher ya untuk simulasi manuver maupun hubungan data hubung singkatnya gitu ya. Ini kira-kira proses bisnisnya seperti itu gitu ya. Nah, SE itu seperti ini ya, state estimator tampilannya ya. State estimator ini saya seperti sampaikan ini adalah memfilter ya data-data yang dari lapangan supaya konsisten ya, supaya bisa digunakan di sebagian fungsi NA. Jadi ini syarat utamanya ya, state estimatornya harus konvergen atau di sini tulisannya end with report ya. Kalau dia divergen maka dia artinya datanya itu tidak bisa dihitung ya, belum layak hitung lah kira gitu ya. Di SE ini yang menentukan data-data di lapangan itu layak hitung atau tidak gitu ya. Nah, DPF ini adalah turunan dari SE, artinya data-data dari SE itu baru nanti setelah difilter baru masuk dikelola oleh DPF nih ya, dispatcher power flow ya. Nah, ini merupakan turunan dari SE yang fungsi melakukan perhitungan analisa untuk kebutuhan manuver ya. Syaratnya SE harus konvergen dulu ya. Nah, OSC ini adalah online short circuit ya. Yang tadi disampaikan adalah untuk melakukan perhitungan hubung singkat ya, untuk membantu dispatcher melakukan manuver jaringan secara aman tanpa melampaui batasan short circuit level ya dari instalasi jaringan yang listrik yang ada gitu ya. Kira seperti itu ya. Nah, ini proses bisnis power application. Ini untuk tadi manajemen energi disampaikan ya, ada AGC ya, automatic generation control. Inputannya bisa frekuensi ya, jadi frekuensi sistemnya seperti apa ya, kemudian ada referensinya yang 50 Hz, kemudian nanti selisihnya ada namanya bias ya. Bias ini adalah standar untuk kekuatan sistemnya gitu ya, mW per Hz. Nah, nanti dihitung selisih frekuensi dengan bias, muncul namanya ACE ya, area control error. Berhitung nanti dikembalikan kembali ke frekuensi nominal lewat LFC ya, frekuensi kontrol. Ini fungsi salah satunya ya, terkait dengan frekuensi base. Nah, ada juga terkait dengan fungsi ekonomiknya ya. Fungsi ekonomik ini nanti masuk ke LFC untuk menjadi set point ke pembangkit gitu ya. Ini fungsinya ada di control center, yang ini fungsinya ada di pembangkit gitu ya. Nah, ini bisa masukkan dari apa namanya, weather forecast ya, ada short term load forecast. Nah, itu nanti bisa masuk lewat JEROS ya, aplikasi simulator offline untuk dihitung di economic dispatch-nya gitu ya. Nah, ini ada namanya full AGC, bisa lewat langsung AGC, bisa lewat N level ya, set point semi AGC ya.
Nah, ini ada 3 aplikasi utama yang di luar ya, ada Joint Resource Optimization dan Scheduler JROS untuk simulasi produksi, kemudian ada Weather Monitoring System untuk cuaca ya, dan ada Short Term Load Forecast ya untuk perhitungan forecast jangka pendek gitu ya. Nah, ini AGC, tampilan AGC ya, Automatic Generation Control ya. Nah, jadi dia tujuannya memelihara area control error pada nilai 0 ya. Tujuannya supaya frekuensi sistem tetap 50 Hz ya. Nah, ini tampilan-tampilannya AGC. Ini yang produknya Siemens ya yang dipakai di JCC ya. Nanti kalau produk lain nanti beda lagi tampilannya ya. Nah, tapi ini kalau di Jawa Bali ya, fiturnya itu ada economic dispatch ya, ada reserve monitoring dan production monitoring ya. Jadi kalau economic dispatch adalah alokasi ya pembangkit untuk meminimalkan biaya pembangkitan, reserve monitoring untuk melihat cadangan daya aktif dan reaktif ya secara periodik. Sementara production cost monitoring itu adalah memonitor biaya produksi dan pemakaian bahan bakar dengan membandingkan aktual generator dengan optimalisasi keluaran ED gitu ya. Nah, sampai di sini cukup jelas? Ada pertanyaan? Rekan-rekan? Cukup jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Mungkin sementara kita cukupkan dulu lah ya. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan ya, atau Kamis depan ya. Tapi saya lihat nggak tahu Kamis depan mungkin ada kuliah tamu, tapi kita lihat situasinya lah. Nanti saya update dengan teman-teman ya, atau mungkin nanti Bu Ginas juga update lah ya. Nah, ini rencana Kamis depan ya, apakah jadi kuliah tamu atau enggak gitu ya. Oke, rekan-rekan. Baik, Pak. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Tadi bahannya kan udah saya upload di itu ya, sudah saya upload di Teams ya. Udah pada dapat semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau bisa dibaca-baca lah ya. Jadi nanti tahu kalau ada yang kurang jelas bisa langsung kita. Jadi kalau bisa banyakkan kita diskusi lah nanti ya. Baik, Pak. Oke, ya saya rasa itu aja. Terima kasih ya untuk teman-teman untuk perhatiannya. Kita sudahi kuliah malam ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Izin saya, ya, izin saya meeting ya. Ya. Ya, Pak.